إلى يوم القيامة وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan taufiknya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita melaksanakan salat seperti ini, mungkin kita merasa lelah. Mungkin kita sudah mulai ngantuk, kita capek. Atau tidak ada lelahnya nih. Masih mau lanjut? Atau mau nambah lagi? Ya. Tapi Nabi SAW telah menyebutkan, al-birru matma'anna ilaihi al-qalb. Kebaikan adalah sesuatu yang menjadikan hati tenang. Bagaimanapun lelahnya orang beribadah, bagaimanapun capeknya dia beribadah, tapi setelah itu dia akan merasakan ketenangan dalam dirinya. Ada kelapangan di dalam dadanya. Dan ini berbalik 180 derajat dengan dosa dan maksiat. Orang yang berbuat maksiat, sekalipun tatkala dia berbuat maksiat, dia senang-senang, dia tertawa, mengungkapkan kegembiraannya. Tapi setelah maksiat itu ada kesempitan di dalam hati, ada ketidaktenangan. Wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta ay yattali alaihi an-nas. Dan dosa adalah apa yang menjadikan hati sempit, dada menjadi sempit, galau, tidak tenang. Dan dosa itu benci untuk kita tampakkan di hadapan manusia. Kita tidak mau apa yang kita lakukan itu dilihat oleh orang lain. Maka ikhwani fiddin rahimani rahimullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tanda kebaikan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sekalipun setelah kita melakukan ibadah kita lelah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan dalam diri kita. Ada sebagian ulama yang membandingkan antara pelaku maksiat dengan ahli taat. Ahli taat, ya misalnya ahli taat dengan ahli maksiat sama-sama menghabiskan malamnya. Ahli taat menghabiskan malamnya dengan salat yang panjang. Mungkin dia menangis, tapi di pagi hari atau setelah dia beribadah, dia merasakan ketenangan. Berbeda dengan ahli maksiat, sekalipun di malam hari dia tertawa, bahagia, tapi di pagi harinya dia akan merasakan hatinya sempit, tidak tenang. Dan ini kebenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan pernah sama antara kebaikan yang kita dapatkan dari letihnya kita melaksanakan ibadah dengan kebahagiaan, kenikmatan yang didapatkan karena berbuat maksiat. Bahkan ikhwani fiddin, ibadah yang dilakukan dalam keadaan kita dalam posisi bahaya sekalipun, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hati kita tenang. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tenang hati-hati kaum muslimin ketika mereka berperang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah mereka di dalam Al-Qur'an. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. Allah tidak jadikan tanda-tanda kemenangan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kalian dan untuk menjadikan hati kalian tenang. Ini tatkala perang. Lalu bagaimana ketika ibadah itu dilakukan di saat tenang seperti ini? Maka tidak akan pernah sama nikmatnya beribadah dengan nikmat yang didapatkan oleh pelaku maksiat dari maksiatnya. Karena nikmat ahli maksiat itu adalah nikmat yang semu, nikmat yang mereka buat-buat, bukan nikmat yang sebenarnya. Disebutkan dalam sebuah syair yang kemarin pernah kita sampaikan, dan ini sering diulang-ulang oleh Imam Ahmad. Tafna al-ladhadatu mimman nala safwataha minal harami wa yabqa al-ithmu wal-'aru. Akan hilang kenikmatan yang didapatkan dari perbuatan haram. Kemudian yang tersisa hanyalah dosa dan celaan. Awaqibu su'in fi maghabbatiha la khaira fi ladzatin min ba'diha an-nar. Akibat yang buruk setelah melakukan maksiat, tidak ada kebaikan pada kenikmatan yang mana setelahnya adalah api neraka. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimallah, apabila kita lelah karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah. Allah tidak jadikan kita lelah untuk berbuat maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita
mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita istiqamah di atas ketaatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.